Mau mendirikan klinik? Ini aturan-aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sulfi di sini menemui kembali Sobat Sehat. Video saya yang ke-28 ini akan membahas tentang persyaratan klinik. Apa saja yang dipersyaratkan pada pendirian dan operasional klinik? Apakah sama dengan persyaratan puskesmas? Ini jawabannya. Persyaratan pendirian klinik meliputi 7 persyaratan. Persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, persyaratan prasarana, persyaratan peralatan, persyaratan ketenagaan, persyaratan kefarmasian, dan persyaratan laboratorium. Kalau jumlah persyaratannya memang sama, tapi mungkin isinya nanti kita lihat. Yang pertama adalah persyaratan lokasi. Pemerintah daerah kabupaten kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Silakan Sobat Sehat melihat video saya yang ke-21 tentang persyaratan lokasi puskesmas. Ketentuan mengenai persebaran klinik tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut. Ya, ini yang contoh klinik untuk warga binaan itu adalah klinik yang ada di lembaga permasyarakatan. Yang kedua, persyaratan bangunan. Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Ketentuan tempat tinggal perorangan tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Penjelasan tentang bangunan klinik bisa juga dilihat pada video ke-22 yang menjelaskan persyaratan bangunan puskesmas. Bangunan klinik paling sedikit terdiri dari ruang pendaftaran yang bisa jadi satu dengan ruang tunggu, kemudian ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang atau pojok ASI, kamar mandi atau WC, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Selain persyaratan di atas, klinik rawat inap harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium, dan ruang dapur. Ruang harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tempat tidur pasien pada klinik rawat inap paling sedikit 5 buah dan paling banyak 10 buah. Sarana klinik harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, persyaratan prasarana. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar antara sarana dan prasarana. Nah,
Prasarana klinik ini meliputi 7 atau 8 prasarana. Ya, agak berbeda dengan yang puskesmas, karena puskesmas itu persyaratan dari prasarana itu ada 12. Jadi kalau klinik itu meliputi 7 sampai 8. Antara lain instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans, ini khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap. Dan sistem gas medik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Prasarana klinik harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Penjelasan tentang persyaratan pemeliharaan dan fungsi prasarana klinik dapat juga dilihat pada video ke-23 yang menjelaskan tentang persyaratan prasarana puskesmas. Kemudian yang keempat, persyaratan ketenagaan. Persyaratan ketenagaan klinik sudah dijelaskan pada video ke-27. Nanti dibuka lagi ya. Kemudian kita akan bahas persyaratan peralatan atau persyaratan kelima. Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan medis dan non-medis harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan medis yang menggunakan sinar Röntgen harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan peralatan medis di klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi medik. Kemudian yang keenam, persyaratan kefarmasian. Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Kalau klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker atau SIPA sebagai penanggung jawab atau pendamping. Sedangkan klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker. Instalasi farmasi melayani resep dari dokter klinik yang bersangkutan dan dapat melayani resep dari dokter praktek perorangan maupun klinik lain. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis, pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker. Selanjutnya, persyaratan laboratorium sebagai persyaratan ketujuh. Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik. Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik. Jadi dapat ya, tidak wajib. Kemudian laboratorium klinik pada klinik pratama merupakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum madya. Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan klinik. Dalam hal klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan, dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik, maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat sehat, demikian berbagai informasi tentang persyaratan klinik.
Gitu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.